Three homes. Mungkin sudah pikir 3 rumah ini di mana? Di negara ini kita punya rumah-rumah yang tersedia. Yang pertama adalah rumah kita sendiri, yang saya boleh katakan happy home. Saudara berada pada happy home. Tapi kalau saudara sudah semakin tua, saudara akan dilayani atau akan masuk ke rumah yang kedua. Apa itu? Home care. Entah saudara ada di rumah sendiri, tapi dilayani oleh home care. Betul itu saudara kira-kira? Betul sekali. Saya sudah tunggu-tunggu kapan lah bagian saya. Tapi yang ketiga itu yang penting, ialah the heavenly home. Rumah kita di mana? Surga. Itulah tujuan kita. Dalam ayat tema disebutkan tadi, rumah kita yang kita diami ini akan dibongkar. Karena Tuhan sudah menyediakan apa, saudaraku? Satu rumah yang indah. Dia janjikan dan dia sediakan sekarang. Sudah tersedia di sana. Sebagaimana yang diharapkan oleh Abraham. Dia mengharapkan satu kota, negeri, rumah yang dibangun oleh Allah sendiri. Amin, saudaraku. Amin. Seorang murid yang ragu-ragu bernama Thomas. Pada waktu Tuhan Yesus menyatakan janji ini, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Setelah aku sudah sediakan tempat bagimu, aku akan kembali menyambut kamu datang padaku. Dari tempat di mana kamu berada, saya berada di sana, saudara pun berada di sana, dan di Tuhan. Lalu Thomas katakan, kemana Tuhan? Saya lah jalan. Ayat 6 dalam ayat persautan tadi, akulah jalan. I am the way, the truth, and the life. No one come unto the Father except by me. Tidak ada satu boleh datang di rumah yang aku sediakan itu, kecuali melalui aku. Jesus is the only way of our salvation. Itulah yang harus kita yakini. Dan saat ini saya mau membagikan bagaimana supaya kita berada di dalam happy home dan heavenly home ini. Karena rumah kita harus kita jadikan sebagai heavenly home untuk pertama, dan kita akan menuju ke heavenly home yang terakhir, yaitu yang Tuhan sediakan berikan pada kita. Minggu ini saudaraku kita telah mempelajari tentang khotbah Yesus. Khotbah Yesus itu di dalam Matius pasal 5, intinya atau yang utama di sana adalah 8 Beatitudes of Jesus Christ. 8 ucapan bahagia dari Yesus Kristus. Yang selalu dimulai dengan blessed. Blessed are the poor in spirit. They have the heavenly home. Akan memiliki surga. Saudara-saudaraku yang kekasih, dalam bahasa Inggris, blessed. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan berbahagialah. Itu asal dari kata Yunani yang disebut Makarios. Bahasa Greek Makarios. Bahasa Inggris blessed. Diberkati. Jadi sebenarnya yang lebih tepat adalah diberkati. Seperti terjemahan bahasa Inggris. Diberkati orang yang miskin di hadapan Allah. Diberkati orang yang berduka cita. Diberkati orang yang lemah lembut. Diberkati orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Itulah 4 yang pertama. Kalau saudara meneliti dan membacanya bahwa 8 ucapan bahagia ini, 4 yang pertama adalah suatu pernyataan tentang karakter Allah, di mana kita harus belajar dari Allah dan kita harus memiliki karakter itu. Yang pertama, miskin di hadapan Allah. Dalam terjemahan lama disebut rendah hati. Kita harus berduka cita. Diberkati kita yang
pertobatan dari hari ke hari. Kita melihat diri kita dengan penuh kerendahan. Dan diberkati dia yang lemah lembut, yang ketiga. Dan yang keempat, yang lapar dan haus akan kebenaran. Yang keempat sifat yang pertama itu sama dengan pembagian 10 hukum Allah. Empat yang pertama adalah mengasihi siapa? Belajar mengasihi Tuhan, karena itu adalah sifat Tuhan. Rendah hati, berduka cita terhadap dosa, lemah lembut terhadap sesama, lapar dan haus, rindu selalu untuk mendengarkan dan mempelajari akan sabda Tuhan. Apabila kita sudah memiliki ini, maka untuk 5 sampai ke 8, yaitu ucapan bahagia yang keempat, 5, 6, 7, 8 disebutkan murah hati, suci hati, membawa damai, dianiaya karena kebenaran. Itu yang kita praktekkan sehubungan dengan sesama kita, sesama umat. Kasih kepada sesama manusia, hubungan kita. Luar biasa khotbah ini, saudara, khotbah Yesus ini. 5 yang pertama ayat 3 sampai 6 menyebutkan tentang hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita memiliki Yesus Kristus dan tabiatnya di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Kita miliki karakter atau sifat ini. Dia katakan kepada kita dalam Matius pasal 11 ayat 28-29, marilah kepadaku, hai orang yang letih dan berbeban berat, belajarlah kepadaku, karena aku ini adalah apa? Lemah lembut dan rendah hati. Itulah karakter yang harus kita miliki. Itu tercermin di dalam miskin di hadapan Allah atau rendah hati, berduka cita atas dosa atau pertobatan, lemah lembut sama seperti Yesus yang lemah lembut itu, dan selalu lapar dan dahaga akan kebenaran. Itulah yang harus menjadi sifat kita. Baru kita bagikan kepada sesama kita. Kita bermurah hati, kita memiliki kesucian hati, kita jadi pendamai, bukan penyebab percecokan. Kita bawa damai. Pekabaran kita adalah pekabaran damai, bukan pertentangan. Pelajaran kita pertentangan, tapi pekabaran kita, pelajaran sekolah sahabat maksudnya, pekabaran kita adalah perdamaian untuk manusia dengan Tuhan. Dan dengan itu, saudaraku, kita akan mengalami, kita harus tahan, tekun, oleh karena kita akan dianiaya oleh sebab apa? Kebenaran. Jadi saudara, relationship with God itu adalah kita memiliki rendah hati, kita berduka cita akan dosa-dosa kita, kita belajar lemah lembut, dan kita perlu lapar dan haus akan apa? Kebenaran. Harus bermurah hati, saudara. Kita bermurah hati sama seperti Yesus. Karena ini 8 ucapan bahagia ini adalah 8 sifat karakter Tuhan. Kita harus bersih hati, suci hati. Kita harus pendamai, dan kita harus teraniaya. Bukan teraniaya karena kita mencuri atau melakukan kejahatan. Teraniaya karena apa? Kebenaran. Itu yang disebutkan, saudara. Lihat di sini. Dengan Allah kita harus rendah hati, berduka cita, lemah lembut, lapar dan haus akan kebenaran. Dan dengan sesama manusia dalam pergaulan hidup kita sehari-hari, kita mesti murah hati, bersih hati atau suci. Kita jadi pendamai. Karena apa? Dan kita harus, kalaupun teraniaya, kita teraniaya karena apa? Kebenaran. Berkatilah. Kalau berbahagia, diterangkan di sana bahwa masa kita berduka berbahagia, atau kita teraniaya yang berbahagia. Kita diberkati, diberkati. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Kita mempunyai kerendahan hati. Kita akan melihat ada satu gambaran yang kita lihat di sini yang pertama, dengan hubungan kita dengan Allah,
Kita harus memiliki sifat-sifat yang 4 yang pertama, rendah hati, bertobat, lemah lembut, suka mencari kebenaran, suka akan firman Tuhan, suka mendengarkan sabda Tuhan. Dan untuk relationship with others disebutkan perlu murah hati dan seterusnya. Kalaupun kita teraniaya karena kebenaran. Saudara, apa saudara sekarang sudah teraniaya? Ya sering. Di dalam pekerjaan saudara, mungkin saudara tidak diberi kebebasan dan sahabat, tapi saudara harus bergumul. Biarpun teraniaya, tapi saudara tetap tunjukkan bahwa saudara pemelihara hari Sabat. Saudara harus tinggikan hari Sabat sebagai tanda meterai Allah di antara kita yang harus ada pada dahi kita. Tadi malam saya menyebutkan jangan sampai itu terhapus. Karena dengan adanya kita tidak menyucikan akan hari Sabat, oleh karena tekanan ekonomi, tekanan pekerjaan dan lain sebagainya di mana kita berada, tekanan pendidikan, tapi kita tetap bersih hati. Kita tetap memiliki kerinduan, walaupun kita dalam masalah apapun kita ada kerinduan untuk mencari Tuhan dan memeteraikan selalu firman Allah, hukum yang keempat itu di dalam pikiran dan hati kita. Dan saudaraku, menjelaskan tentang hubungan kita dengan Allah, tentang siapakah sesama manusia, untuk memperoleh inilah jalan-jalan kita untuk ke surga. Lukas 18 di sana diceritakan ayat 9 sampai 14. Pertama diceritakan tentang orang yang merasa tinggi hati, memiliki iman yang luar biasa, kaya dalam segala sesuatu, tapi miskin di hadapan Allah. Tidak miskin di hadapan Allah, maksud saya. Itulah orang Farisi. Dia mengatakan, ya Allah, aku mengucap syukur karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Dia membenarkan diri, tidak ada kerendahan. Dia tidak belajar kelemah lembutan dan kerendahan hati juru selamat. Tidak seperti orang lain. Lihat mereka ini di sekitar saya, Tuhan. Saya bukan perampok seperti si A. Saya bukan pesina seperti si B. Saya juga bukan seperti pemungut cukai yang korupsi seperti si C. Tidak, Tuhan. Itulah orang Farisi. Membenarkan itu. Tetapi bagaimana dengan seorang pemungut cukai? Ayatnya yang ke-11 disebutkan, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Dia penuh kerendahan. Dia belajar dari sifat Tuhan yang luar biasa. Dia lemah lembut. Dia tahu dia berduka cita akan dosa-dosanya yang mungkin telah korupsi atau lain sebagainya. Tapi dia tetap rindukan Yesus untuk memberikan pertolongan. Dia adalah air hidup. Dia adalah firman kebenaran yang menunjuk jalan ke surga. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Semua orang yang datang kepadaku akan menerima kerajaan surga. Saudara-saudaraku, untuk menggambarkan tentang hubungan kita dengan orang lain, ada satu gambaran di dalam Lukas pasalnya yang ke-10 mengenai orang Samaria yang baik hati. Dia telah dirubah, dia telah memiliki sifat-sifat Allah ini, dan kemudian dia orang pemurah. Itu sebabnya digambarkan di sini tentang dia adalah seorang Samaria yang murah hati. Saudara, dalam cerita gambaran ini diceritakan ada seorang yang disergap penyamun, dirampok habis-habisan dan dipukul dan hampir setengah mati, disebutkan dalam ayat ini. Ditinggalkan oleh perampok ini. Udah hampir mau mati, tiba-tiba ada 3 jenis orang yang lewat. Yang pertama, saudaraku, sudah tahu siapa? Yang pertama adalah seorang imam, pendeta berkata.
Ya kasihan dia disambung. Dia dirampok habis-habisan. Dia dipukul sampai hampir mati. Tapi saya sebagai pendeta mau pimpin ibadah di Ka'bah. Saya harus pergi ke Ka'bah untuk memasang lilin atau 7 kaki dia dan lain sebagainya yang harus dilakukan di Ka'bah. Orang yang kedua juga lewat. Siapa dia? Orang Lewi, orang beragama, tua-tua gereja. Oh, dia juga pikir kasihan orang ini disambung. Tapi saya lebih prioritaskan untuk layanan di gereja. Dan dia pergi ke gereja atau ke Ka'bah. Tapi yang ketiga, saudara-saudaraku, siapa dia? Orang Samaria yang dianggap oleh orang Yahudi orang yang murtad. Orang yang tidak ada arti apa-apanya secara agama di zaman itu. Mereka adalah orang Israel yang sudah murtad. Disebut orang Samaria. Tidak bisa bergaul seperti pelajaran tadi sama-sama. Tidak boleh bergaul satu sama lain. Tetapi dia yang pemurah hati. Dia yang datang mendekati. Disebutkan di sini kemudian orang Samaria itu dalam perjalanan pulang yang melihat orang itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Inilah praktek murah hati. Berbahagialah orang murah hati, diberkati orang murah hati seperti orang Samaria. Apa yang dia lakukan seterusnya? Dia pergi kepadanya, membalut luka-lukanya. Dia bikin pertolongan pertama. Sesudah itu apa dia lakukan? Dia menyirami dengan minyak dan anggur, yang perlu saya katakan obat-obatan pada saat itu. Dan kemudian dia membawa dia ke tempat penginapan atau di rumah sakit atau klinik atau dalam perawatan. Lalu dia masih katakan, layani dia sampai dia sembuh. Kalaupun dia masih berada di sini beberapa hari kemudian, saya akan kembali dan membayar semua perongkosan perawatannya. Itulah. Lalu Tuhan bertanya, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Kalau saudara jawab, kalau saudara yang jawab siapa? Imam, pendeta, tua-tua gereja, atau orang biasa? Bukan cuma orang biasa, orang yang dibenci, orang Samaria. Siapa ya orang yang mengerti arti dari sesama manusia? Siapa? Samaria. Orang Samaria. Siapakah sebenarnya gambaran orang Samaria ini menurut saudara baca di sini? Itulah gambaran bagaimana Yesus yang telah datang ke dunia ini memberikan suatu kemurahan yang besar pada umat. Bukan hanya memberikan dirinya mati di kayu salib, dia memberikan segalanya untuk keselamatan saya dan saudara. Amin. Bukankah ini adalah harapan dan doa kita untuk memiliki harta surgawi? Sudah dekat rumah di surga, saudara. Tidak lama lagi kita akan ada di sana. Dia janjikan, ikutlah jalan Tuhan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Praktekkanlah, hidupkanlah karakter, sifat-sifat Tuhan, rendah hati dan pemurah. Sehingga kita mendapat upaya kekal. Adalah doa dan harapan kita semua dalam nama Yesus. Amin.